Oke, shalom untuk kita semua dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusnita Simarmare. Saya dari grup F1 NIM 20010111184. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah kepemimpinan sekolah dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Andus Wilson Simanjuntak MPDK. Di sini saya akan membahas tentang sekolah sebagai agen perubahan dan tanggung jawab pembinaan kepala sekolah. Yang pertama, pengertian kepala sekolah sebagai agen perubahan. Secara internal, sekolah merupakan tempat menggodok dan mencetak lulusan yang pintar, bermoral, dan berbudi pekerti luhur, harus mempunyai pola dan sistem pendidikan yang baik, terintegrasi dan visioner. Secara eksternal, sekolah dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Artinya, selain mendidik sekolah, siswa sekolah pun berkewajiban mendidik masyarakat. Tentu bukan masyarakatnya yang bersinggungan dengan masyarakat. Sekolah haruslah bisa menyiapkan visi dan misinya sebagai agen perubahan atau agent of change bagi masyarakat. Kalau kita amati sebagai lembaga pembentuk moral secara umum, sekolah berjumlah bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Sekolah belum bisa mendidik masyarakat, bahkan sekolah menjadi penghasil sampah masyarakat. Contoh, dalam setiap penerimaan siswa baru, sekolah belum mampu mencegah pengaruh-pengaruh negatif sebagian oknum masyarakat yang memaksakan kehendaknya agar anak titipannya bisa masuk tanpa melalui prosedur yang benar. Di sini, sekolah dipertaruhkan integritasnya di mata masyarakat. Jangankan dari melakukan usaha-usaha pencegahan, saya melihat juga sebagian dari oknum guru dan kepala sekolah menikmati kebiasaan ini tanpa merasa bersalah. Jadi, tidaklah heran kalau sekolah banyak menghasilkan lulusan yang suka sogok menyogok, suap menyuap, dan ujung-ujungnya menjadi koruptor. Yang kedua, fungsi sekolah sebagai agen perubahan. Sudah dimaklumi, sekolah sebagai tempat belajar siswa, tempat mengajar bagi guru, tempat berinteraksi antar sesama penghuni. Sekolah juga tempat berlatih, tempat menempa diri, dan tempat mendapatkan ijazah atau lisensi melalui serangkaian proses pembelajaran. Pendidikan sekolah juga berfungsi sebagai memacu terjadinya perubahan sosial, juga berpengaruh antara lain sebagai reproduksi budaya, difusi kebudayaan, analisa budaya, modifikasi tingkat-tingkat sosial ekonomi, dan tradisional. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Beberapa dari fungsi itu yang mungkin dilakukan melalui pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, reproduksi budaya. Murid diajarkan nilai-nilai atau kebiasaan guru seperti orientasi ekonomi, kemandirian, mekanisme, kompetisi, sehat, kerja keras. Orientasi ini dilakukan untuk mengatasi nilai hidup yang tradisional, pasrah dan menyerah pada nasib, tidak berani mengambil risiko, atau kurang mandiri. Nilai atau kebiasaan baru diberikan secara langsung melalui mata pelajaran yang relevan. Nilai hidup sehat dan cinta lingkungan dapat diberikan dengan program ekstrakurikuler. Yang kedua, difusi budaya. Difusi budaya adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan antar individu maupun kelompok. Kebudayaan dapat dilestarikan, disebarluaskan, dan dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Yang ketiga, kemampuan murid berpikir kritis.
Sekolah menanamkan keyakinan dan nilai baru tentang cara berpikir kritis dan tanggap terhadap perubahan. Cara berpikir kritis dapat diajarkan melalui penciptaan situasi belajar mengajar yang mungkin menggunakan pemikiran murid atau daya nalarnya, misalnya dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Di sini sekarang kita akan masuk sebagai peran sekolah sebagai agen perubahan. Sekolah merupakan lingkungan lain yang bisa anak kenali, di mana setiap orang sengaja mengirimkan anaknya untuk menghabiskan waktu mereka di sekolah selain di rumah. Meskipun lingkungan rumah penting, namun keluarga terlalu kecil untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran. Meskipun begitu, karena alasan inilah sekolah akhirnya berperan besar dalam mendidik, bukan hanya fisik namun mental, dan bukan hanya ilmu pelajaran namun juga karakter. Dalam sekolah ada yang namanya pendidikan karakter anak. Pendidikan ini bisa dikatakan proses perkembangan karakter atau pendidikan karakter, di mana proses perkembangan karakter dalam diri seseorang tentu dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas. Faktor tersebut terbagi menjadi dua faktor bawaan sejak lahir atau natur dan lingkungan atau nurtur. Kedua faktor ini tentu bersangkutan dengan tubuh dan kembang seorang individu. Jika membicarakan mengenai faktor, jelas tidak bisa diganggu-gugat dan berada di luar jangkauan Anda. Sedangkan untuk faktor lingkungan yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu, Anda bisa berusaha mengembangkan dan merubahnya jika memberikan dampak buruk. Untuk itu, peran sekolah dalam mendidik anak dapat dilihat dari karakternya. Yang pertama, moral. Terkadang tidak sekolah saja banyak remaja dan anak-anak, tak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia mengalami krisis mental. Jelas bahwa pendidikan di sekolah bisa mencoba untuk membangun karakter anak-anak yang lebih baik. Meskipun belum tahu apakah pasti spesial atau tidak, namun dengan cara mencoba mengajarnya. Aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pola pembelajaran sangatlah banyak, namun seberapa besar sebuah moral untuk anak-anak, jelas itu menjadi nyawang. Kedua, yang sangat dibutuhkan anak untuk tetap pada garisnya dan tidak melukai atau menjadikan anak justru orang yang salah kemudian hari. Yang kedua, memberikan penghargaan. Percayakah Anda bahwa dengan menyekolahkan mereka berarti Anda memberikan penghargaan, memberikan waktu untuk percaya dan bisa mandiri untuk mengembangkan diri mereka sendiri? Mengajarkan anak bukan hal yang mudah, maka sekolah bisa memberikan hal yang berbeda yang terkadang tidak bisa dilakukan orang tua untuk anaknya apapun alasannya. Yang ketiga, mensosialisasikan peraturan sosial. Dalam psikologi, kita mengenal ada yang subjektif anak, keluarga, sehingga terkadang mengajarkan seseorang yang sama dengan kita atau dalam keluarga yang sama tidak akan berhasil. Untuk itu dibutuhkan sekolah yang bisa mendidik tanpa melihat setiap anak dan sejenisnya. Mengingat bahwa lingkungan keluarga juga kecil, maka ada peraturan yang bisa diterapkan jika lingkungan sosialnya lebih besar dan salah satunya adalah sekolah dengan anggota yang lebih banyak dan beragam. Yang keempat, konseling. Tak jarang anak justru membawa masalah dari rumah dan bukan sebaliknya. Di sini sekolah bisa masuk dan mengajarkan hal lain yang mereka butuhkan. Mengingat anak-anak tak senang digurui, sehingga sulit mengajarkan karakter tanpa trik pada mereka. Konseling merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh banyak sekolah untuk mendidik mereka, di mana anak-anak terkadang ingin mengungkapkan hal yang menyebabkan mereka sulit menerapkan pendidikan karakter atau menjadi pribadi yang baik. Tak jarang nyatanya anak-anak justru memiliki masalah di dalam rumah yang mengganggu jam belajar dan juga masalah untuk mereka, sehingga bukan hal yang buruk konseling dibarengi penerapan karakter.
Yang kelima, melatih mental. Karena akan ada banyak masalah dan juga orang serta karakter, anak akan dilatih mentalnya untuk menyelesaikan itu semua tanpa bantuan keluarga atau orang tua kecuali sudah kelewat batas dan pihak sekolah mengharuskan adanya pelaporan. Namun karena di sekolah banyak jenis emosi yang berbeda dan kontra dengan anak, belajar di sekolah nyatanya tak harus secara langsung, namun juga bisa tidak langsung. Yang keenam, kepercayaan pada orang lain. Karena masih berada di dekat orang tuanya, anak jarang mendekatkan tugas yang dipercayakan pada mereka, sehingga anak tidak percaya pada orang lain. Padahal bisa saja anak handal dalam melakukan apa yang Anda katakan. Di sekolah kembali lagi semua orang diperlakukan sama dan diberikan kesempatan. Anak yang memang memiliki rasa kepercayaan sejak awal lah yang akan berhasil menerima rasa kepercayaan dan mereka juga akan menaruh kepercayaan pada orang lain dengan bijaksana. Yang ketujuh, rasa menghormati. Kita mungkin tak bisa menyalahkan bagaimana mereka bersikap non-toleran terhadap perbedaan, terutama jika keluarga yang membesarkan anak-anak ini pun melakukan hal yang sama, di mana mereka tidak terbiasa menggunakan sopan santun, apalagi yang berbahasa yang buruk. Untuk itu, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah jelas akan dipertimbangkan pendidikan terkait rasa menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Penerapan akan lebih mudah karena lebih banyak orang lain dalam lingkungan sekolah, sehingga anak terbiasa untuk tidak mengancam, memukul, menyakiti. Damailah dengan kemarahan, hinaan, dan perselisihan. Yang kedelapan, tanggung jawab. Ada banyak macam pola asuh anak menurut psikologi. Salah satunya mengajarkan anak untuk tanggung jawab, di mana anak emas sehingga orang tuanya tidak membutuhkan untuk memberikan tanggung jawab besar pada anaknya. Namun di sekolah, semua diperlakukan sama dan diberikan kesempatan untuk berkembang dan dewasa. Mereka akan mendapatkan tanggung jawab penuh setelah tahu bahwa mereka mampu dan bisa melaksanakannya. Memang tidak mudah atau tidak semua anak di sekolah bisa melakukannya. Namun Anda bisa selalu melakukan yang terbaik. Gunakan kontrol diri, disiplin, dan jangan lupa untuk berpikirlah sebelum bertindak, mempertimbangkan konsekuensi, bertanggung jawab atas pilihan Anda. Yang kesembilan, adil. Anda tahu bagaimana banyak orang yang bahkan sudah sekolah masih saja tidak adil? Padahal sekolah berusaha menerapkan berbagai sistem pengajaran dan belajar. Bahkan cara bermain sesuai aturan. Di sekolah Anda tidak melulu belajar kan? Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman dan bermain, namun tetap dalam batasan. Jika seperti itu caranya, maka sekolah akan menerapkan pendidikan yang menjadikan anak semakin adil, sehingga mereka hanya akan mengambil seperlunya dan berbagi, berpikiran terbuka, dan mendengarkan orang lain. Sangat penting menumbuhkan bibit bangsa yang adil. Di sini kita akan membahas pengertian kepala sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Wajusomija dalam Ahmad Susanto tahun 2016, kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran. Menurut Wajusomija dalam Ahmad Susanto, mendefinisikan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau interaksi antara guru dan siswa. Rahman mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru atau jabatan fungsional yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural atau kepala sekolah di sekolah. Adapun pengertian kepala sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah pasal 1 ayat 1, yaitu
Kepala sekolah atau madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak atau Rodotul Aftal TK atau RA, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, sekolah atau madrasah SD atau YMI, SMP, sekolah menengah pertama, SMPLB, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau SBI. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam mengelola pendidikan di sekolahnya demi terciptanya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dan memimpin pengelolaan pendidikan, pengetahuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh tim dosen Adpen dalam Ahmad Susanto, bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, jelas bahwa sekolah adalah seseorang yang diberikan kewenangan untuk memimpin suatu lembaga negeri maupun swasta, tentunya yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang memadai serta mempunyai banyak pengalaman ruang lingkup pendidikan. Nah, sekarang tugas, peran, dan fungsi kepala sekolah. Tugas utama kepala sekolah lebih dititik beratkan kepada fungsi pembelajaran dan administrasi. Tugas di bidang pembelajaran merupakan tugas utama kepala sekolah. Perhatian kepala sekolah lebih tercurah untuk memikirkan tentang kelancaran fungsi pembelajaran dan administratif. Secara khusus, kepala sekolah bertugas untuk yang pertama menentukan tujuan sekolah, yang kedua mengembangkan dan memacu harapan siswa untuk mencapai keberhasilan, yang ketiga menentukan dan memacu standar akademi yang tinggi, yang keempat mempertahankan bobot waktu jam pengajaran, yang kelima mensyaratkan pengetahuan kurikuler dan penyampaiannya yang berbibit, yang keenam mengkondisikan kurikulum, yang ketujuh memacu dan membantu perbaikan pengajaran, yang kedelapan mengadakan supervisi dan evaluasi terhadap pengajaran, yang kesembilan menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang produktif. Menurut Depdiknas tahun 2006, kepala sekolah memiliki beberapa peran utama. Yang pertama, edukator atau pendidik, yaitu arti pendidik tidak cukup berpegang pada kondisi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Yang kedua, untuk menambah wawasannya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru, kepala sekolah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut, yaitu bersifat transparan terhadap hasil evaluasi pembelajaran peserta didik yang diperlihatkan di papan pengumuman dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan waktu pelaksanaan pembelajaran secara efektif, yaitu dengan mendorong guru untuk memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu. Yang kedua, yaitu kepala sekolah harus bisa berperan sebagai manajer dalam mengelola tenaga kependidikan. Salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini,
Kepala sekolah segianya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan. Yang ketiga, administrator. Administrator ini kepala sekolah berperan sebagai pengelola keuangan dan dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan memengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Yang keempat, supervisor. Supervisor sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati dan penggunaan metode media yang digunakan dalam keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, leader atau pemimpin. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kepemimpinannya secara fleksibel dan tepat, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah berperan untuk menggerakkan potensi sekolah dan mempengaruhi pendidik serta tenaga kependidikan untuk bekerja sesuai dengan tugasnya demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dari semua yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah sekolah itu merupakan lingkungan yang biasa anak kenali, di mana setiap orang sengaja mengirimkan anaknya untuk menghabiskan waktu mereka di sekolah selain di rumah. Meskipun lingkungan rumah itu penting, namun keluarga terlalu kecil untuk mendapatkan ilmu dan pengajaran. Peran sekolah dalam mendidik anak dapat dilihat dari karakternya, moral, memberikan penghargaan, mensosialisasikan peraturan, konseling, melatih mental, kepercayaan kepada orang lain, rasa menghormati, tanggung jawab, jujur, adil, demokratis, jujur komunikatif, religius, merasa bahagia, mandiri, dan kreatif. Kepala sekolah merupakan faktor penentu dalam mengelola pendidikan di sekolahnya demi terciptanya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dalam memimpin pengelolaan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Sekian hasil dari video saya. Semoga siapapun yang membaca dan mendengarnya dapat menambah wawasan kita, sehingga wawasan kita terbuka untuk melatih, apalagi kita sebagai guru agama, untuk melatih mental kita untuk mengajarkan bagaimana peran guru dan kepala sekolah kepada anak didik agar Indonesia maju dan bisa membanggakan dunia ini serta memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia dan memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Shalom.